Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ini yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mekanisme Obat Reseptor dan Non-Reseptor dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febriana, Master of Science. Anggota dari kelompok 2 ini yaitu saya sendiri, Abdurrahman Fikri, Alifa Salsabila, Fadila Aisyah Putri, Vanisha Ayuni, Gresa Ainunisa, Oktaviana Dia Fernanda, Prista Ayu Lestari, dan Zanesa Anggun Pertama. Oke, baik, materi pertama yang itu mekanisme obat reseptor. Definisi reseptor. Reseptor merupakan suatu protein integral seperti makromolekul polipeptida yang menempel pada fosfolid biliar pada sel membran. Sifat mekanisme aksi reseptor bergantung pada ukuran fosfolipid. Terdapat dua fungsional reseptor itu, yaitu recognition component dan application component. Reseptor obat merupakan suatu makromolekul fungsional yang bekerja sebagai suatu reseptor fisiologis bagi ligan-ligan endogen. Misalnya itu hormon dan neurotransmitter. Interaksi obat dengan reseptor pada tubuh dapat mengubah kecepatan kegiatan fisiologi, namun tidak dapat menimbulkan fungsi yang baru. Selanjutnya, obat berstruktur non-spesifik. Obat yang berstruktur non-spesifik ialah obat yang bekerja secara langsung tidak tergantung struktur kimia, mempunyai struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan struktur spesifik. Karakteristik obat yang berstruktur non-spesifik adalah: yang pertama, obat tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. 2. Kerja neologisnya berlangsung dengan aktivitas termodinamika. Yang ketiga, bekerja dengan dosis relatif besar. Yang keempat, menimbulkan efek yang mirip dan struktur berbeda. Yang kelima, kerjanya hampir tidak berubah pada modifikasi struktur. Selanjutnya, obat berstruktur spesifik. Obat berstruktur spesifik yaitu obat yang memberikan aktivitas biologis akibat adanya ikatan obat dengan reseptor atau abseptor spesifik. Aktivitas biologis yang dihasilkan dari struktur kimia yang mengadaptasikan dirinya ke dalam struktur reseptor dalam bentuk 3 dimensi dalam organisme dan membentuk kompleks. Adapun karakteristik obat yang berstruktur spesifik adalah: yang pertama, efektif pada kadar rendah. Yang kedua, modifikasi sedikit dalam struktur akan menghasilkan perubahan pada aktivitas biologisnya. Yang ketiga, melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Yang keempat, pada keadaan seimbangan, aktivitas biologisnya maksimal. Kelima, melibatkan ikatan-ikatan kimia yang lebih kuat dibandingkan senyawa berstruktur non-spesifik. Selanjutnya, macam-macam ikatan obat dengan reseptor. Yang pertama, ikatan kovalen atau ikatan paling kuat. Yang kedua, interaksi ionik atau elektrostatik. Obat dan reseptor saling tarik-menarik karena adanya muatan yang berlawanan. Yang ketiga, interaksi ion dipol dan dipol-dipol. Dipol yang terbentuk di dalam molekul obat akan berinteraksi dengan ion atau interaksi ion dipol atau dipol lain. Interaksi dipol-dipol yang bermuatan berlawanan yang terdapat di reseptor. Yang keempat, ikatan hidrogen berbentuk suatu proton dari gugus XH. X merupakan atom elektronegatif dan atom elektronegatif lain, Y yang mempunyai pasangan elektron bebas. Yang kelima, kompleks transfer muatan membentuk suatu kompleks transfer muatan yang mana interaksi tersebut masih termasuk dalam interaksi dipol-dipol. Yang keenam, interaksi hidrofobik merupakan kompensasi dari turunnya energi bebas gugus nonpolar karena meningkatnya entropi dari molekul air yang mengelilinginya. Yang ketujuh, gaya van der Waals. Ketika atom dari molekul lain saling mendekat dipol, sementara dari suatu molekul menginduksi dipol yang berlawanan dari molekul yang terdekat. Baik, selanjutnya itu ada interaksi obat reseptor.
Obat harus berinteraksi dengan target aktif obat. Salah satunya adalah reseptor. Untuk dapat menimbulkan efek, interaksi obat dan reseptor dapat membentuk kompleks obat reseptor yang merangsang timbulnya respon biologis, baik respon antagonis maupun agonis. Tipe-tipe senyawa yang berkaitan dengan reseptor dapat dikategorikan, yaitu satu, agonis merupakan suatu senyawa obat di mana bila berkaitan dengan suatu reseptor dapat menimbulkan efek. Yang kedua, antagonis merupakan suatu senyawa obat di mana bila berikatan dengan reseptor tidak dapat menimbulkan efek. Yang ketiga, partial antagonis merupakan suatu senyawa obat bila berikatan dengan reseptor dapat menimbulkan respon tetapi respon itu dihasilkan tidak maksimal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi reseptor. Yang mana fungsi reseptor ini ada 4. Yang pertama itu mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifisitas yang tinggi. Yang kedua yaitu meneruskan signal ke dalam sel. Yang ketiga, merangsang perubahan permeabilitas membran sel. Yang keempat, mempengaruhi transkripsi gen atau DNA. Baik, selanjutnya yaitu istilah yang terdapat di dalam reseptor dalam mekanisme obat. Yang pertama itu ada ligan, yang mana ligan ini yaitu molekul spesifik atau obat yang dapat mengikat reseptor. Yang kedua yaitu afinitas, yang mana afinitas ini yaitu kemampuan ligan untuk mengikat reseptor afinitas besar semakin mudah berikatan dengan reseptor atau cocok. Yang ketiga, efikasi, perubahan atau efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu obat, analogi kunci dan gembok. Jadi obat dengan reseptor seperti kunci dan gemboknya. Selanjutnya yaitu suatu reseptor dapat berikatan dengan sekelompok senyawa kimia yang sejenis atau family of chemical or hormones. Selanjutnya yaitu setiap senyawa tadi akan menunjukkan afinitas yang berbeda terhadap reseptor atau ikatan kuat atau lemah. Dan yang terakhir, setiap senyawa akan menghasilkan efikasi yang berbeda. Baiklah, selanjutnya adalah penggolongan mekanisme kerja obat non-reseptor. Adapun penggolongan mekanisme kerja obat non-reseptor secara fisika, yang pertama ada massa fisis. Massa fisis yaitu menimbulkan efek karena perubahan massa fisis obat. Yang kedua ada osmosis. Osmosis itu yaitu senyawa yang tidak melintasi membran permeabel terhadap air. Selanjutnya yang ketiga ada adsorpsi, yaitu partikelnya mempunyai area permukaan adsorpsi yang lebih luas. Yang keempat ada rasa yaitu senyawa yang mempunyai rasa pahit yang dapat memproduksi asam klorida ke lambung. Nah, yang kelima ada radioaktivitas, yaitu sifat senyawa berdasarkan struktur nuklear dari konstituen atom. Yang keenam ada pengendapan protein. Selanjutnya ada surfaktan, yaitu seperti sabun pembersih kulit yang mengandung desinfektan atau antiseptik. Selanjutnya adalah penggolongan mekanisme kerja obat non-reseptor secara kimia. Yang pertama, aktivitas asam basa. Contohnya itu seperti antasida lambung atau ALOH3 yang bersifat basa akan menetralkan kelebihan asam lambung. Kemudian ada pembentukan helat. Contohnya itu adalah zat-zat helasi seperti EDTA atau etilen diamin tetraasetat dan dimercaprol yang dapat mengikat logam berat seperti timbal dan tembaga dalam tubuh sehingga toksisitasnya berkurang. Selanjutnya, aktivitas oksidasi dan reduksi. Contohnya adalah kalium permanganat konsentrasi rendah mempunyai aktivitas oksidasi simorfin dan strisinin sehingga toksisitasnya berkurang. Selanjutnya adalah reduktor. Itu contohnya adalah vitamin C. Baik, selanjutnya berdasarkan proses metabolisme, di mana contohnya yaitu antibiotika yang mengganggu pembentukan dinding sel kuman, sintesis protein, dan metabolisme asam nukleat. Selanjutnya secara kompetisi atau saingan, yang dalam hal ini dapat dibedakan dua jenis kompetisi, yaitu untuk reseptor spesifik dan enzim-enzim. Nah, contohnya itu adalah obat-obat sulfonamida. Selanjutnya, contoh obat yang bekerja pada reseptor dan non-reseptor. Selanjutnya, obat yang bekerja pada reseptor. Pertama ada obat selektif,
yaitu agonis reseptor alfa 1, contohnya phenylephrine yang sebagai dekongestan dan vasopresor. Ini memiliki kegunaan dalam kasus hipotensi akibat shock seperti shock septik. Selanjutnya ada agonis reseptor alfa 2, metil-dopa, untuk hipertensi dan hipertensi gestasional. Selanjutnya ada agonis reseptor beta 1, yaitu dobutamin, yang diindikasikan untuk pengobatan shock kardiogenik dan gagal jantung. Selanjutnya ada agonis reseptor beta 2, yaitu bronchodilator yang diindikasikan untuk mengobati penyakit paru-paru obstruktif seperti asma. Agonis reseptor beta 3 yaitu mirabegron, yang agen ini diindikasikan untuk mengobati kandung kemih yang terlalu aktif, misalnya inkontinensia dan frekuensi urin. Baiklah, saya Octaviana Dia Fernanda dengan NIM 2201031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, yang kedua itu ada obat non-selektif. Itu ada norepinephrine, epinephrine, dopamin, dan isoprenalin. Nah, untuk norepinephrine itu diindikasikan untuk pengobatan shock dan hipotensi. Sedangkan epinephrine atau adrenalin diindikasikan untuk pengobatan serangan jantung, anafilaksis, dan cramp. Sedangkan dopamin itu untuk indikasi pengobatan hipotensi, bradikardia, dan serangan jantung. Selanjutnya ada itu isoprenalin, diindikasikan untuk pengobatan bradikardia dan blok jantung. Nah, selanjutnya itu adalah obat yang bekerja pada nonreseptor. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara fisika dan secara kimia. Nah, untuk secara fisika, yang pertama itu ada massa fisis, contohnya itu laktosa dan biji psilum. Osmosis, contohnya obat seperti sorbitol dan mannitol. Absorpsi, contohnya kaolin dan karbon aktif. Rasa, contohnya gentian atau senyawa pahit. Radioaktif, contohnya senyawa iodium. Pengendapan protein, contohnya itu fenol. Barrier fisik, itu contohnya sukralfat. Surfaktan, itu contohnya pembersih wajah. Dan yang terakhir itu adalah yang melarut dalam lemak dari membran sel. Contohnya itu ada anestetik. Selanjutnya, contoh obat bekerja pada non-reseptor secara kimia. Itu yang pertama ada aktivitas asam basa, contohnya antisida lambung. Yang kedua, pembentukan kelat. Itu contohnya adalah zat-zat kelasi seperti EDTA atau etilen diamin tetraasetat. Selanjutnya ada aktivitas oksidasi dan reduksi. Itu contohnya adalah kalium permanganat. Dan yang terakhir ada reduktor. Contohnya adalah vitamin C. Selanjutnya itu ada proses metabolisme. Contohnya obat-obat sulfonamida. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang efek samping obat yang dapat diperkirakan serta efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang efek samping obat yang dapat diperkirakan. Pada efek samping obat yang dapat diperkirakan ini, yang pertama itu adalah efek farmakologi yang berlebihan atau sering disebut dengan efek toksik. Nah, efek toksik ini bisa terjadi karena pemberian obat dengan dosis relatif yang terlalu besar untuk pasien yang bersangkutan. Selanjutnya adalah gejala penghentian obat. Nah, efek samping dari gejala penghentian obat ini merupakan munculnya kembali gejala-gejala penyakit semula atau aksi pembalikan dari efek farmakologi obat, dan ini terjadi karena penghentian dari pengobatan. Contoh-contoh dari gejala penghentian obat ini adalah agitasi ekstrim, takikardi, rasa bingung, delirium, dan konvulsi yang mungkin terjadi pada penghentian pengobatan dengan depresansia susunan saraf pusat seperti barbitrat, benzodiazepin, dan alkohol. Selanjutnya itu adalah krisis Addison akut yang muncul karena penghentian terapi kortikosteroid, hipertensi berat, dan gejala aktivitas simpatetik yang berlebihan karena penghentian terapi klonidin, dan gejala putus obat karena narkotika. Selanjutnya adalah efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan. Pada efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan ini, yang pertama itu adalah reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini dapat kita kenali berdasarkan sifat-sifat khasnya, yaitu yang pertama, gejalanya
tidak sama dengan efek farmakologinya. Lalu yang kedua adalah seringkali terdapat tenggang waktu antara kontak pertama terhadap obat dengan timbulnya efek. Lalu yang terakhir adalah reaksi dapat terjadi pada kontak ulangan walaupun hanya dengan jumlah kecil obat. Selanjutnya, efek samping yang tidak dapat diperkirakan adalah reaksi karena faktor genetik. Contohnya adalah pasien yang menderita kekurangan pseudocholinsterase herediter tidak dapat memetabolisme ulsinikolin atau suatu pelemas otot, sehingga bila diberikan obat mungkin akan menderita paralisis dan apnea yang berkepanjangan. Nah, lalu efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan yang terakhir itu adalah reaksi idiosinkratik. Contohnya adalah pada kanker pelvis ginjal tidak dapat diakibatkan oleh pemakaian analgetika secara sembarangan. Lalu kanker uterus yang dapat terjadi karena pemakaian estrogen jangka panjang tanpa pemberian progestin sama sekali.